Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi lengkap Kiai Haji Maksum Jauhari. Kiai Haji Maksum Jauhari atau yang biasa dipanggil dengan Gus Maksum adalah putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah Jauhari dengan Nyai Aisyah. Beliau lahir di Kanigoro Kras Kediri pada tanggal 8 Agustus 1944. Selain itu, Gus Maksum juga merupakan salah seorang cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Sebagai seorang kiai, Gus Maksum berperilaku nyeleneh menurut adat kebiasaan orang pesantren. Penampilannya nyentrik, dia berambut gondrong, jenggot, dan kumis lebat. Kain sarungnya hampir mendekati lutut. Selalu memakai bagia lalu seperti kebiasaan orang-orang jaduk di pesantren. Gus Maksum tidak pernah makan nasi alias ngerowot. Uniknya lagi, dia suka memelihara binatang yang tidak umum. Hingga masa tuanya, Gus Maksum memelihara beberapa jenis binatang seperti berbagai jenis ular dan unggas, buaya, kera, orangutan, dan sejenisnya. Kiai Haji Maksum Jauhari wafat di Kanigori pada 21 Desember 2003 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Lirboyo dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa. Semasa kecil, Kiai Haji Maksum Jauhari belajar kepada orang tuanya Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro, kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di SD Kanigoro 1957. Setelah lulus, beliau melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo namun tidak sampai tamat. Selebihnya beliau lebih senang mengembara ke berbagai daerah untuk berguru ilmu silat tenaga dalam. Guru-guru beliau: 1. Kiai Haji Jamaluddin Batokan Kediri, 2. Kiai Haji Jufri Mbah Jipang Kediri, 3. Kiai Muhammad Batokan Kediri, 4. Ahmad Fatoni, pendekar dari Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, ahli ilmu aliran Cikaret dan Cikalong. 5. Kiai Haji Kasidak Kediri Blitar, 6. Haji Munawar Jabang Kediri, 7. Haji Muhajir Mondo Kediri, 8. Haji Zainal Kediri, 9. Kiai Haji Mansur Kalipucung Blitar, 10. Kiai Haji Ahmad Kemuning Kediri, 11. Kiai Haji Ibrahim Banjar Melati Kediri, 12. Habib Jufri Merican Kediri, 13. Habib Baharun Merican Kediri, 14. Kiai Haji Marus Ali Lirboyo Kediri, 15. Kiai Haji Yakub Lirboyo Kediri, 16. Kiai Haji Ilyas Buntat Cirebon, 17. Kiai Haji Busro Buntat Cirebon. Banyak yang menjadi santri Kiai Haji Maksum Jauhari, diantaranya yang masyhur antara lain Kiai Haji Sobar Billah, penasihat PSNU Pagar Nusa. Jasa-jasa beliau diantaranya menjadi Ketua Umum Pagar Nusa. Pada awalnya para ulama pendekar merasa gelisah karena belum ada wadah untuk mengumpulkannya. Akhirnya Kiai Haji Sobar Billah, seorang pendekar dari Surabaya, menemui Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang dan menceritakan kekhawatiran pada para pendekar. Setelah mendapatkan jawab dari Kiai Haji Mustafa Bisri, akhirnya mereka lalu bertemu dengan Gus Maksum yang memang sudah masyhur di bidang bela diri. Pada tanggal 12 Muharram 1406 Masehi bertepatan tanggal 27 September 1985, mereka berkumpul di PP Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk membentuk suatu wadah di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang khusus mengurus pencak silat. Musyawarah tersebut dihadiri tokoh-tokoh pencak silat dari daerah Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, serta Cirebon. Bahkan dari Pulau Kalimantan pun datang. Tapi sayangnya belum mendapatkan hasil. Musyawarah berikutnya diadakan pada tanggal 3 Januari 1986 di PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dalam musyawarah tersebut disepakati pembentukan organisasi pencak silat NU bernama Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, yang merupakan kepanjangan dari pagarnya NU dan bangsa. Setelah resmi dibentuk, para musyawirin pun menunjuk Gus Maksum sebagai ketua umumnya. Pengukuhan Gus Maksum sebagai ketua umum Pagar Nusa itu dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Rais Am Kiai Haji Ahmad Siddiq. 2. Penumpasan PKI sebagai Jenderal Utama Pagar NU dan Pagar Bangsa. Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama, namun dia tak pernah terlibat politik praktis, tak kenal dualisme atau dui fungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Gus Maksum Jauhari menjadi komandan penumpasan PKI beserta antek-anteknya di wilayah Jawa Timur, terutama Karisidenan, Kediri. 3. Menjadi juru kampanye nasional. Ketika NU bergabung ke dalam P3 maupun ketika PBNU mendeklarasikan PKB, Gus Maksum selalu menjadi juru
juru kampanye nasional yang menggetarkan podium, namun dirinya tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif atau eksekutif. Karomah beliau di kalangan masyarakat umum, Gus Maksum dikenal sakti mandraguna. Berikut ini merupakan beberapa karomah yang dimiliki oleh Gus Maksum. Satu, keistimewaan sejak kecil. Keistimewaan Gus Maksum sudah tampak sejak kecil. Pada waktu itu Gus Maksum kecil mampu melompat melayang dari satu tiang ke tiang yang lainnya di Masjid Kanigoro. Ia juga mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah laksana gangsing. Padahal waktu itu ia belum mahir ilmu silat. Gus Maksum kecil juga pernah melempar seekor kuda seperti melempar sandal, padahal waktu itu bobot angkatan beliau tidak lebih dari 20 kilo. Di masa remaja, Gus Maksum pernah membantu salah seorang familinya untuk memasang lembu bajakannya. Ketika hendak memasang, tiba-tiba lembu itu mengamuk dan dengan cepat dan kuat menerjang ke arah dada Gus Maksum. Dengan refleks beliau menangkis dan berbalik menerkam, dan apa yang terjadi membuat semua orang yang melihatnya heran karena lembu itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Menanggapi kejadian tersebut, Gus Maksum hanya berkata semua hanyalah kebetulan saja dan berkat pertolongan Allah. 2. Rambut tidak mempan dipotong atau Kiai Gondrong. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya bukan sekedar gaya atau hobi semata, tetapi rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari guru beliau, yaitu Habib Baharun Merican Kediri. Hasil dari pengamalan itu sering terjadi keanehan-keanehan terkait dengan rambut beliau ini, seperti rambut beliau bisa berdiri, bisa mengeluarkan api, serta tidak mempan dipotong. Bukti daripada itu adalah pada dekade 1970-an beliau pernah terjaring razia rambut panjang. Namun terjadi keanehan, setiap kali aparat menggunting rambutnya, rambut itu tidak terpotong, bahkan setiap gunting yang tajam beradu dengan rambut beliau dengan mengeluarkan percikan api. Kejadian ini pernah dimuat di Harian Republika. 3. Menaklukkan jin. Berbicara tentang Gus Maksum, orang awam biasanya akan langsung berasosiasi tentang jin. Tapi apakah benar Gus Maksum memelihara jin seperti banyak yang dibincangkan orang? Anggapan ini tidaklah benar. Yang benar Gus Maksum tidak pernah memelihara jin, tapi kalau beliau sering menaklukkan jin yang mengganggu itu memang benar. Gus Maksum pernah menaklukkan patihnya jin namanya Jin Dempul ketika Gus Maksum menolong orang yang kesurupan. Orang tersebut berhasil disembuhkan Gus Maksum setelah jin di dalam tubuh orang itu berhasil ditaklukkan. 4. Menghadapi puluhan orang sendirian. Salah satu kisah yang menunjukkan keberanian Gus Maksum adalah ketika beliau harus bentrok dengan orang-orang PKI di alun-alun. Gus Maksum yang waktu itu sangat muda usianya mampu mengalahkan mereka semua. Dalam pertempuran itu Gus Maksum bukan hanya menggunakan olah kanuragan tapi juga dengan olah batinnya. Peristiwa lain ketika Gus Maksum diundang menghadiri pertandingan silat di Kediri Timur. Saat itu beliau bertarung melawan pendekar silat jago duel dari berbagai macam aliran silat yang sudah berkumpul di situ. Karena telah memiliki bekal dan kemampuan yang terlatih sejak kecil, Gus Maksum mengalahkan puluhan pesilat sendirian. Bahkan lawan terakhir berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Peristiwa ini terjadi saat usia beliau 16 tahun. Dan itulah peristiwa paling dramatik membuat para pendekar lainnya harus mengakui kemampuan Gus Maksum di dunia persilatan. 5. Ban bocor hanya dengan acungan jari. Saat NU masih menjadi partai massa, NU sering dibentrok dengan massa LDII, dulu bernama Darul Hadis waktu itu, termasuk underbo dari Golkar. Suatu ketika massa LDII atau Golkar berkonvoi melewati jalan depan pesantren Lirboyo. Saat itu Gus Maksum sedang menerima tamu. Ketika arak-arakan itu sampai depan dalam Gus Maksum, beliau langsung keluar karena mendengar bising suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik ini, secara refleks Gus Maksum mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka. Keajaiban pun terjadi dengan serta-merta. Seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena bannya bocor, rombongan konvoi itu tidak bisa melanjutkan arak-arakan. Akhirnya terpaksa mereka pulang dengan mendorong kendaraannya masing-masing. 6. Tidak mempan senjata tajam. Hal ini terbukti saat beliau melawan orang-orang PKI dahulu. Setiap bacokan dan tebasan senjata tidak pernah bisa mengenai tubuh beliau. Bahkan senjata lawan selalu berhenti jarak 1 kilan dari tubuhnya. Kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh beliau, senjata-senjata tak ada satupun yang melukai beliau. Keistimewaan ini juga terbukti ketika beliau diundang pengajian di daerah Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1999. Waktu itu tanpa ada sebab yang jelas tiba-tiba
Ada orang yang menikamnya, untungnya Gus Maksum tidak terluka sedikit pun, hanya pakaian yang dipakai robek kena tikaman. Lalu pakaian itu pun beliau simpan karena pemberian dari salah seorang sahabatnya. 7. Tidak mempan di santet. Kalau bicara santet, banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan. Hampir semua aliran ilmu santet dikenalnya, dan sudah tidak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi. Sejak kecil, Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet juga sudah pembawaan sejak lahir karena beliau juga masih keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo. Menurut Gus Maksum, sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kufur atau murtad. Yang penting seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Di antara pengalaman Gus Maksum mengenai santet diantaranya dialaminya ketika menginap di desa Wilayu Genteng Banyuwangi sekitar jam setengah 2 malam. Saat beliau hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekatinya. Ketika bola api itu sampai ke paha, beliau berkata, "Banyol tah, mau bercanda ya?" Ketika itu juga bola api itu melesat pergi di tengah kegelapan malam. Satu lagi kejadian yang pernah dialaminya ketika bermalam di desa Keraton Rangga saat Gus Maksum beristirahat. Beliau didatangi kera jadi-jadian yang berusaha mencekiknya, tapi usaha itu dibiarkannya saja. Setelah beberapa lama baru ditanya Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung saja kera itu lari menghindar dari Gus Maksum. 8. Surat Sakti. Gus Maksum pernah kedatangan tamu dari Semarang yang mengeluhkan kelakuan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi. Bahkan putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, ia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Tapi yang diharapkan tidak dipenuhi Gus Maksum. Beliau hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya, dan begitulah setelah surat itu dibacakan kepada anaknya. Dalam waktu singkat, kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan perlahan berubah. Singkatnya, kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu. 9. Penakluk hewan buas. Ada suatu kisah menceritakan Kiai Haji Maksum jauh hari melewati hutan. Semua hewan buas di hutan akan takluk dan patuh kepada beliau. Seperti harimau, ular besar, hingga serigala langsung menundukkan kepalanya. Peristiwa tersebut sudah banyak dan biasa disaksikan sahabat-sahabatnya. Kisah teladan beliau ketika Gus Maksum jauh hari tiba-tiba datang ke rumah Kiai Mukhrim Ponpes Al-Bukhari Ponorogo yang kala itu masih santri di Lirboyo. Gus Maksum berujar, "Kang, coba deloken gegerku," sambil beliau memegang punggungnya. Pak Mukhrim menyahut, "Wonten napa Gus, kok rasukan jenengan suwek ngaten?" Gus Maksum berkata, "Ojo didelok klambiku Kang, tapi deloken kulitku suwek apa ora." "Mboten Gus," sahut Pak Mukhrim. Gus Maksum berkata, "Aku mau diundang pengajian nek Bojonegoro Kang. Lah kok pas aku nek panggung ujug-ujug aku dibabat, mbuh nganggo golok apa nganggo keris komburi to Kang." Pak Mukhrim menimpali, "Alhamdulillah tasih diparingi slamet saking Gusti Allah nggih Gus." Gus Maksum, "Iya Kang, nek Gusti Allah ra paring slamet mbuh dadine Kang. Mungkin ra ketemu kowe Kang." "Iya Kang, kalau seandainya Gusti Allah tidak menolongku, gak tahu apa yang terjadi Kang. Mungkin gak ketemu dirimu lagi, hehe," sambil beliau ketawa kecil. "Lanjur pripun Gus, piyantune ingkang babat jenengan? Lah terus gimana nasib orang yang menghujani pedang Anda?" tanya Pak Mukhrim ingin tahu. Gus Maksum menjawab, "Mbuh urip mbuh ora Kang, sakwise aku dibabat sikilku refleks nendang mungkur. Tak delok ndeke ndelosor ceglok ka panggung mlebu kalenan, gak tahu hidup atau mati Kang. Setelah dia menghujani aku, kakiku refleks menendang ke belakang dan aku lihat dia terjatuh dari panggung dan masuk parit. Kapan-kapan nek dek jek urung trimo gen goleki mrene Kang, hehe. Kapan-kapan kalau dia masih gak terima biar mencari aku di sini Kang, hehehe."
Itulah sikap keperwiraan Gus Maksum. Meskipun anak buahnya ribuan, beliau tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk membalaskan apa yang telah orang lain perbuat. Bagi beliau, keselamatan yang Allah anugerahkan sudah cukup untuk disyukuri. Mari kita teladani sikap kesatria yang beliau miliki. Wallahu alam bisawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.